untuk mengerti pengguna agar dapat mengoperasikan sistem. Yang keenam ada testing, yaitu untuk memastikan sistem berfungsi sesuai harapan. Yang ketujuh ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Rian dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari grup 2 yang terdiri dari Anja Pramesti, kemudian saya sendiri Bagas Kriyatama, lalu kemudian Pak Surya Laksana, kemudian Edi Rahman, dan Mila Aprianti. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan presentasi dengan topik jenis proyek sistem informasi dan teknologi informasi. Topik ini memiliki peran penting dalam dunia bisnis dan organisasi modern karena proyek SI atau TI tidak hanya menunjang operasional sehari-hari, tetapi juga menjadi landasan utama dalam proses transformasi digital dan peningkatan daya saing. Untuk memulai, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan proyek SI atau TI dan mengapa penting kita untuk memahami klasifikasi atau jenis-jenisnya. Yang pertama, apa itu proyek SI TI? Proyek merupakan usaha yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan dalam proses waktu tertentu. Kemudian proyek sistem informasi sendiri merupakan proyek yang berhubungan dengan sistem informasi atau teknologi informasi dalam suatu sistem komputer. Kemudian jenis-jenis proyek sistem informasi itu sendiri ada proyek pengembangan perangkat lunak, kemudian ada proyek infrastruktur IT, kemudian ada proyek keamanan cyber, kemudian yang keempat ada proyek cloud, yang kelima ada manajemen data dan analitik, kemudian yang keenam ada proyek ERP, kemudian yang ketujuh ada transformasi digital, terus yang terakhir ada sistem legacy. Baik, selanjutnya adalah proyek pengembangan perangkat lunak, yaitu sebuah proses kreatif dan teknis yang digunakan untuk merancang, membuat, menguji, serta memelihara program komputer atau aplikasi yang memenuhi kebutuhan pengguna. Tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan perusahaan, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal. Perangkat lunak juga dapat dirancang untuk pelanggan maupun produk utama perusahaan. Proses ini melibatkan banyak langkah dan metode untuk memastikan perangkat lunak yang dihasilkan tidak hanya fungsional, tetapi juga andal, aman, dan mudah digunakan. Pengembangan perangkat lunak adalah sebuah proses yang terdiri dari berbagai tahapan penting, di mana setiap tahapnya sangat penting untuk menghasilkan produk yang optimal. Nah, dalam proyek pengembangan perangkat lunak ini, terdapat siklus hidup perangkat lunaknya sendiri atau yang kita kenal sebagai SDLC, dengan tahapan pertama ada perencanaan atau planning, lalu dilanjutkan dengan analisis, lalu diteruskan dengan adanya proses desain. Nah, setelah proses itu maka dilaksanakan namanya pelaksanaan. Setelah itu langkah terakhir yaitu dilakukanlah pemeliharaan dan dukungan untuk proyek pengembangan perangkat lunak ini. Selanjutnya ada proyek infrastruktur TI, proyek yang berfokus pada persiapan atau pemeliharaan infrastruktur TI, suatu organisasi seperti sistem perangkat keras dan perangkat lunaknya, jaringan atau server. Tujuannya yaitu mengoptimalkan infrastruktur TI seperti hardware atau software untuk mengoptimalkan sistem teknologi bisnisnya. Adapun beberapa kategori utama proyek infrastruktur TI adalah yang pertama perangkat keras atau hardware, yaitu seluruh peralatan teknologi fisik seperti monitor, keyboard, dan servernya. Yang kedua ada perangkat lunak atau software yang mencakup sistem seperti OS, sistem operasi seperti OS, aplikasi, antarmuka, atau UI, dan program lain yang diinstal pada sebuah komputer. Yang ketiga ada jaringan, yaitu mengacu pada bagaimana berbagai bagian infrastruktur TI ini berkomunikasi satu sama lain. Serta yang terakhir adalah pengembangan web, yang mengacu pada kesehatan situs web perusahaan sebagai layanan bagi pelanggan atau user. Yang terakhir adalah seperti halnya tadi pengembangan perangkat lunak,
proyek infrastruktur TA ini juga memiliki siklus hidup, yaitu yang pertama tahapnya sebagai perencanaan atau planning, yang kedua adalah akuisisi dan pengadaan, yang ketiga adalah penerapan dan implementasi, yang keempat manajemen dan pemeliharaan asetnya seperti apa, dan kelima adalah peningkatan, dan yang keenam adalah penonaktifan atau retirement. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proyek keamanan cyber dan proyek cloud. Yang pertama yaitu proyek keamanan cyber. Proyek keamanan cyber yaitu proyek yang berfokus dalam merancang perlindungan komputer, jaringan, aplikasi, dan sistem dari serangan digital, seperti serangan cyber dan malware. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang deteksi ancaman, penilaian kerentanan, dan sistem yang aman. Kemudian tujuan lainnya yaitu untuk melindungi dan meningkatkan keamanan komputer, jaringan, aplikasi, dan sistem dari serangan digital, terutama yang dapat mengakibatkan kerugian secara personal maupun perusahaan. Untuk berikutnya yaitu proyek cloud. Proyek cloud yaitu proyek yang memanfaatkan teknologi komputasi awan untuk mencapai tujuan proyek. Proyek ini melibatkan penggunaan layanan awan seperti infrastruktur sebagai layanan atau IaaS, platform sebagai layanan atau PaaS, dan perangkat lunak sebagai layanan atau SaaS untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data serta menjalankan aplikasi. Tujuan proyek cloud dalam sistem informasi dan teknologi informasi yaitu meningkatkan skalabilitas infrastruktur, yaitu cloud memungkinkan penyesuaian kapasitas server dan penyimpanan sesuai kebutuhan bisnis tanpa perlu investasi hardware tambahan. Kemudian, menurunkan biaya operasional, yaitu mengubah pengeluaran besar untuk infrastruktur atau CAPEX menjadi biaya berlangganan atau OPEX, sehingga lebih efisien dan fleksibel secara finansial. Kemudian tujuan berikutnya yaitu mempercepat proses implementasi dan inovasi, yaitu aplikasi dan layanan dapat dikembangkan dan diterapkan lebih cepat, mendukung time to market yang lebih singkat. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan ketersediaan dan keamanan data, yaitu cloud menyediakan fitur backup otomatis, disaster recovery, dan keamanan berlapis yang lebih andal dibandingkan dengan sistem lokal. Selanjutnya kita bahas mengenai proyek manajemen data dan analitik. Jadi, banyak perusahaan tuh ngumpulin data dalam volume yang sangat besar, tapi data tersebut belum terkelola secara optimal atau masih dalam format yang tidak terstruktur. Nah, proyek manajemen data dan analitik hadir untuk mengatasi tantangan ini. Tujuan utamanya, yang pertama, untuk menata data yang sebelumnya tidak terstruktur agar menjadi terstruktur. Yang kedua, membangun prosedur yang jelas dan efektif untuk bagaimana data itu dikumpulkan, disimpan, dan dikelola di masa mendatang. Yang ketiga, mengolah data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna dan mudah dipahami. Yang keempat, menyediakan fakta dari data untuk mendukung proses pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat. Yang kelima, memanfaatkan hasil analisis data untuk meningkatkan efektivitas operasional dan untuk merumuskan strategi bisnis. Selanjutnya kita bahas proyek ERP. ERP atau kepanjangan dari Enterprise System Planning adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang dirancang untuk menyatukan dan mengotomatisasi berbagai proses bisnis utama dalam sebuah organisasi ke dalam satu platform. Umumnya ada 8 tahapan utama. Yang pertama ada sistem selection atau seleksi sistem, yaitu memilih perangkat lunak ERP yang paling sesuai. Yang kedua ada project planning atau perencanaan proyek, yaitu merencanakan sumber daya, waktu, dan anggaran. Yang ketiga itu ada gap analysis, yaitu membandingkan kebutuhan bisnis dengan kapabilitas sistem. Yang keempat ada data preparation and migration, yaitu memindahkan data dari sistem lama ke sistem baru. Yang kelima itu ada
pelatihan atau training untuk melatih pengguna agar dapat mengoperasikan sistem. Yang keenam, ada testing, yaitu untuk memastikan sistem berfungsi sesuai harapan. Yang ketujuh, ada go live, yaitu peluncuran resmi untuk menggunakan penggunaan sistem. Yang kedelapan, ada ongoing maintenance and feedback, yaitu dukungan pasca implementasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Transformasi digital. Proyek transformasi digital adalah proses menyeluruh yang mengubah cara organisasi beroperasi dengan mengadopsi pendekatan digital secara menyeluruh. Ini bukan hanya soal menerapkan teknologi baru, tetapi juga menyangkut perubahan mendasar dalam budaya kerja, proses bisnis, dan strategi organisasi agar lebih adaptif dan kompetitif di era digital. Tujuannya, yang pertama, membangun kembali cara kerja organisasi dengan pendekatan digital first. Yang kedua, menyelaraskan penggunaan teknologi agar tidak saling bertentangan atau tumpang tindih. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi di seluruh lini bisnis. Yang keempat, menyediakan fondasi digital yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Dan yang kelima, memastikan organisasi mampu bertahan dan bersaing dalam lanskap bisnis yang semakin digital. Yang terakhir ada sistem legacy. Sistem warisan atau sistem peninggalan adalah metode sistem komputasi lawas atau yang sudah tua di teknologi sistem komputer atau program aplikasi dari yang berkaitan dengan sistem komputer tua yang sudah ketinggalan zaman. Namun saat ini sistem legacy masih digunakan untuk menjalankan program atau sistem operasi lawas. Sistem legacy tetap digunakan dengan pertimbangan bahwa sistem tersebut masih berfungsi dan masih sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Sistem legasi sebenarnya meliputi berbagai macam prosedur dan istilah yang tidak lagi relevan untuk digunakan dengan konteks kekinian dan bisa membingungkan pemahaman terhadap suatu teknologi tertentu. Istilah legasi atau warisan pada umumnya berkaitan dengan ukuran maupun usia sistem. Kode legasi adalah source code atau kode sumber komputer lawas. Pada umumnya bisa saja merujuk ke basis kode organisasi yang sudah ada dan telah ditulis selama bertahun-tahun. Kode sumber yang sudah tua rentan terhadap pembusukan perangkat lunak, di mana perubahan pada dukungan perangkat lunak dan perangkat keras sekitarnya mungkin memerlukan pemeliharaan atau emulasi agar tetap berfungsi. Kode lawas mungkin masih digunakan untuk mendukung perangkat lunak atau perangkat keras lawas, sistem lawas yang terpisah, atau pengguna yang menggunakan fitur atau versi perangkat lunak lawas. Meskipun istilah ini biasa mengacu pada kode sumber ataupun versi perangkat lunak, istilah ini juga dapat diterapkan pada sistem yang bisa dijalankan pada versi sistem yang lebih baru dengan memerlukan lapisan kompatibilitas untuk menjalankannya. Dari materi tadi, kita dapat simpulkan bahwa proyek SI atau TI adalah proyek yang berhubungan dengan sistem informasi atau teknologi informasi dalam suatu sistem komputer. Jenisnya sangat beragam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Pemahaman jenis proyek ini sangat penting untuk perencanaan dan keberhasilan proyek. Pengembangan perangkat lunak fokus pada pembuatan aplikasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan. Infrastruktur TI memastikan sistem hardware, software, dan jaringan berjalan dengan optimal. Keamanan siber penting untuk melindungi data dan sistem dari ancaman digital. Teknologi cloud mendukung fleksibilitas, efisiensi biaya, dan skalabilitas. Manajemen data dan analitik membantu organisasi membuat keputusan berbasis data. Lalu ERP mengintegrasikan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional. Transformasi digital mencakup perubahan teknologi, budaya, dan strategi organisasi. Dan yang terakhir, sistem legasi yang masih digunakan dengan kompatibilitas yang mendukung, meski berisiko usang secara teknologi. Dan berikut referensi yang kami gunakan dalam video ini. Sekian, terima kasih.